Puji Tuhan, kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini, pertemuan kedua di kelas online praktikum mata pelajaran IKM, Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada praktikum pertama kali ini, diharapkan kalian mencapai kompetensi dasar berupa siswa mampu melakukan penanganan kasus dinamika masyarakat, kelompok sosial, peranata sosial, dan mobilitas sosial. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang menunjukkan bahwa kalian sudah memenuhi kompetensi dasar adalah 1. Siswa mampu mengelompokkan kasus dinamika masyarakat kelompok sosial. 2. Siswa mampu melakukan penanganan kasus dinamika masyarakat kelompok sosial. Nah, untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi di atas, kalian perlu memahami prinsip etika, terutama yang kita bahas adalah prinsip etika keperawatan. Untuk itu, di pertemuan pertama praktikum IKM ini, kita akan membahas tentang prinsip etika keperawatan. Prinsip etika yang pertama adalah autonomi atau otonomi. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut perbedaan diri. Jadi, prinsip otonomi merupakan bentuk respek atau kepedulian terhadap seseorang, tidak memaksa dan bertindak secara rasional atau masuk akal. Prinsip otonomi direfleksikan atau diterapkan dalam sebuah praktek profesional keperawatan di mana seorang perawat harus mampu menghargai hak-hak pasien dalam membuat keputusan tentang perawatan yang akan ia jalani. Prinsip etika tentang otonomi ini berkaitan dengan prinsip etika tentang freedom atau kebebasan, di mana dalam prakteknya kedua prinsip tersebut berjalan hampir bersamaan. Misalnya pada kondisi seorang perawat memberikan kebebasan bagi pasien untuk memilih pengobatan dan siapa yang merawatnya. Saat itulah prinsip freedom atau kebebasan diterapkan. Nah, kemudian saat perawat tersebut mampu menghargai keputusan pasien, maka disinilah penerapan prinsip otonomi sudah diterapkan. Jadi, sekali lagi, kapan ya Anda sebagai calon asisten perawat sudah menerapkan prinsip otonomi ini? Ya, asisten perawat dikatakan sudah menerapkan prinsip otonomi apabila Anda telah mampu berpikir logis dan cepat dalam mengambil keputusan. Selain itu, seorang asisten perawat sudah menerapkan prinsip otonomi saat ia mampu menghormati dan menghargai orang lain, khususnya pasien. Prinsip etika yang kedua adalah beneficial atau beneficent. Artinya mendatangkan manfaat atau kebaikan. Ingat, berbuat baik harus dilakukan kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan, khususnya ketika sedang memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien. Dan tentunya perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang perawat haruslah berlandaskan ilmu dan kiat keperawatan. Dalam situasi pelayanan kesehatan, prinsip beneficial ini disebut juga prinsip kemurahan hati yang memiliki arti menghilangkan kondisi-kondisi yang sangat merugikan pasien, mencegah kerugian atau kerusakan atau kesalahan, dan yang ketiga berbuat baik. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah setiap perawat harus dapat merawat dan memperlakukan pasien dengan baik dan benar. Prinsip ketiga, justice atau keadilan. Prinsip ini dibutuhkan untuk tercapainya keadilan terhadap orang lain dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Justice merupakan sebuah nilai dalam praktek profesional ketika perawat bekerja untuk merawat pasien. Jadi harus sesuai hukum dan standar praktek agar pasien memperoleh kualitas pelayanan kesehatan yang prima. Perlu diingat dalam menjunjung tinggi keadilan harus selalu dilakukan oleh perawat. Sebagai contoh, ketika ada pasien baru masuk dan di waktu yang sama ada pasien yang membutuhkan bantuan segera, maka perawat harus segera mempertimbangkan berbagai faktor sesuai dengan asas keadilan.
Contoh lainnya adalah tindakan keperawatan yang dilakukan perawat baik saat dinas di ruang bangsal kelas 3 maupun di ruang VIP harus tetap sama dan semua sesuai dengan SPO, standar prosedur operasional. Berikutnya adalah non-maleficence atau tidak merugikan. Artinya seorang perawat harus selalu melakukan tindakan pelayanan keperawatan sesuai dengan ilmu keperawatan dan kiat keperawatan yang telah dimiliki dengan tidak merugikan dan menimbulkan bahaya pada pasien baik secara psikis ataupun fisik. Contoh, bila ada pasien dengan penurunan kesadaran, maka perawat harus memasang side rail agar pasien tidak mengalami hal merugikan, misalnya jatuh dari tempat tidur. Contoh lain tentang tindakan tidak merugikan secara psikis adalah apabila Anda sebagai perawat merawat pasien gangren dengan baunya yang khas, maka jangan sekali-kali mengatakan kata-kata yang menyakitkan pasien itu. Prinsip kelima adalah veracity. Veracity artinya kejujuran atau penuh dengan kebenaran. Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Bagaimanapun, kejujuran harus dimiliki oleh semua orang. Pada seorang perawat, kejujuran adalah hal yang wajib diberikan kepada pasien. Hal ini karena pasien mempunyai hak otonomi sehingga ia berhak untuk mengetahui berbagai informasi yang ia perlukan. Walau pada kondisi tertentu, hal ini sangat sulit mengingat banyak hal yang harus dijaga untuk kebaikan pasien. Namun sebagai seorang perawat harus pintar dalam memberikan informasi kepada pasien meskipun itu pahit. Informasi yang disampaikan haruslah akurat, komprehensif atau menyeluruh dan objektif. Dan perlu diingat bahwa kebenaran merupakan dasar dalam membangun hubungan saling percaya. Sebagai contoh adalah apabila melakukan tindakan pemasangan infus, Anda harus jujur, yaitu dengan melakukan prosedur sesuai SPO. Jangan sekali-sekali bohong dengan tidak melakukan desinfeksi misalnya di lokasi pemasangan infus. Prinsip keenam adalah fidelity, artinya kesetiaan atau menepati janji. Prinsip ini berarti bahwa tenaga kesehatan wajib menepati janji, menjaga komitmennya, dan menyimpan rahasia pasien. Dan dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam menepati janji kepada orang lain, khususnya antara pasien dan tenaga kesehatan. Dalam hal ini Anda sebagai calon asisten keperawatan. Hal ini karena tugas seorang asisten keperawatan maupun perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Sebagai contoh, bila perawat sudah berjanji memberikan suatu tindakan, maka tidak boleh mengingkari janji tersebut. Prinsip yang ketujuh adalah confidentiality. Prinsip ini menggariskan bahwa informasi tentang klien harus dijaga kerahasiaannya. Ya, perawat harus benar-benar menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh pasien meskipun banyak orang mendesak untuk membeberkan informasi mengenai kesehatan pasien. Seorang perawat harus berani menolak untuk memberikan informasi jika di luar wilayah pelayanan kesehatan secara tegas. Contohnya, perawat tidak boleh menceritakan rahasia pasien kepada orang lain, kecuali seizin pasien atau keluarga demi kepentingan hukum. Prinsip ke-8, accountability. Accountability atau akuntabilitas artinya mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan, di mana tindakan yang dilakukan haruslah sesuai dengan aturan profesional. Perlu diingat bahwa tanggung jawab seseorang perawat amatlah berat. Hal ini karena setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat kepada pasien haruslah sesuai dan tepat, tanpa terkecuali. Sebagai contoh ketika perawat memberikan obat dosis kepada pasien, jika hal tersebut salah sedikit saja akan dapat menimbulkan kerugian pada pasien, sehingga yang bertanggung jawab adalah perawat itu sendiri. Contoh lainnya adalah menuliskan tindakan keperawatan dalam dokumentasi sebagai bentuk tanggung jawab secara tertulis. Prinsip yang ke-9 adalah freedom. Prinsip berikutnya adalah freedom atau kebebasan.
Freedom atau kebebasan adalah perilaku tanpa tekanan dari luar, memutuskan sesuatu tanpa tekanan atau paksaan pihak lain. Ya, setiap orang apapun profesinya mempunyai hak atas suatu kebebasan, di mana kebebasan untuk menentukan pilihan atau langkah yang hendak ia ambil. Penerapan prinsip freedom oleh perawat, misalnya, seorang perawat harus bekerja dengan bebas dalam menjalankan profesinya tanpa ada tekanan atau paksaan dalam menentukan sesuatu dari luar dirinya. Sedangkan penerapan prinsip freedom bagi pasien adalah pasien mempunyai hak kebebasan untuk menerima atau menolak asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan yang akan diterimanya. Jadi sekali lagi, prinsip freedom ini dapat diartikan bahwa siapapun bebas menentukan pilihan yang menurut pandangannya itu merupakan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Baik, demikian materi praktikum tentang etika keperawatan. Saya berharap kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sekarang agar tercapai kompetensi dasar yang sudah saya sampaikan dari awal. Apabila ada pertanyaan, silahkan kita lanjutkan melalui diskusi di WA Group. Dan sebagai bentuk evaluasi setelah sesi diskusi, saya akan mengirimkan link Google Form sebagai latihan soal praktikum prinsip etika melalui WA Group. Thank you, terima kasih atas perhatiannya, and see you.